Warga, baru-baru ini dunia kesehatan Indonesia dihebohkan oleh adanya temuan kasus dokter gadungan di Surabaya, Jawa Timur. Seorang warga Surabaya bernama Susanto, ia didakwa akibat aksi penipuan karena berpura-pura sebagai dokter dan bekerja di PT Pelindo Husada Citra atau Rumah Sakit PHC Surabaya selama 2 tahun lebih. Dalam menjalankan aksinya, Susanto mencari identitas, data, dan dokumen milik dokter asli asal Bandung, Jawa Barat untuk melamar di rumah sakit milik badan usaha milik negara tersebut. Waduh, kok serem ya? Kabarnya nih warga, Susanto hanya lulusan SMA yang mempelajari ilmu kesehatan secara otodidak melalui lingkungan sekitar dan internet, terutama YouTube. Selain mempelajari ilmu kesehatan, internet juga dimanfaatkan Susanto untuk melancarkan aksinya sebagai dokter gadungan. Akibat ulahnya, Susanto kini diseret ke pengadilan dan jadi terdakwa. Jaksa penuntut umum menyebut Susanto dinilai bersalah telah berpura-pura menjadi tenaga medis atau dokter di klinik milik PT PHC hingga selama lebih dari 2 tahun. Dan ternyata nih, Susanto pernah melakukan kejahatan serupa di masa lalu. Ini jelas meresahkan masyarakat dan jadi hal yang memberatkan di pengadilan. Duh, mudah-mudahan hal seperti ini nggak terulang ya. Soalnya jelas masyarakat yang dirugikan. Kalau terjadi malpraktek karena ketidakmampuan pelaku, tentu bisa berbahaya bagi pasien dan seluruh masyarakat. Ya kan warga? Warga, keberadaan dokter gadungan atau dokteroid yang kasusnya viral di Surabaya bikin masyarakat resah nih. Jadi pada was-was dan takut berobat karena khawatir kalau praktek ilegalnya bisa membahayakan nyawa. Tapi tenang, Ikatan Dokter Indonesia punya tips supaya kita, warga di rumah semua, gak mudah ketipu sama yang namanya dokter gadungan. Nah, cara pertama yang paling pakem adalah melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap dokter yang hendak dikunjungi. Warga harus tahu nih, sekarang sudah ada website yang bisa memeriksa status dokter biar terhindar dari dokter abal-abal. Catat ya warga, bisa ceki-ceki di idonline.org/organisasi/info/diranggota atau melalui situs kki.go.id/cekdokter/form. Setelah masuk ke laman situs, tinggal ikuti petunjuk seperti menulis nama dokter yang ingin dicari tahu, lampirkan kode, dan tada! Identitas detail dokter yang dimaksud langsung keluar. Cara lainnya bisa minta rujukan atau saran langsung dari keluarga maupun rekan yang dipercaya. Biasanya suka ada tuh yang punya dokter khusus buat pribadi atau keluarga. Bisa kepo-kepo dari situ tuh warga. Dokter di klinik atau fasilitas kesehatan resmi juga bisa ditanyakan langsung soal rekomendasi dokter dengan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan kebutuhan atau keluhan pasien. Pokoknya harus makin peduli ya warga. Sebelum konsultasi, ada baiknya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya baik lewat telepon atau cek langsung alamat prakteknya. Kalau udah ada tanda-tanda yang mencurigakan, langsung tinggalkan aja alias bye-bye. Hidup lagi capek-capeknya, malah ketemu dokter gadungan. Enggak dulu deh ya. Teknologi saat ini udah canggih, enggak lagi tuh kegocek oleh penipu. Oh iya, jangan lupa ya warga, segera laporkan kalau misalnya ketemu sama dokter yang modelannya agak-agak mencurigakan gitu. Bisa lewat Ikatan Dokter Indonesia di cabang pusat atau wilayah terdekat. Eits, nggak berhenti di situ. Dinas Kesehatan dan seluruh fasilitas kesehatan juga harus makin ketat menyaring tenaga medis baru nih. Iya dong, ini adalah tugas bersama. Lakukan proses penyaringan dan pemeriksaan berlapis, termasuk pemeriksaan surat tanda registrasi untuk dokter yang bertugas. Dinas Kesehatan juga perlu nih melakukan pembinaan terkait seleksi lowongan pekerjaan tenaga medis ataupun dokter, agar kejadian dokter gadungan nggak lagi kecolongan. Warga, kalau soal kesehatan emang nggak bisa main-main ya. Malpraktik, salah diagnosa, dan juga salah penanganan pengobatan bisa berakibat fatal. Jangan sampai deh kita jadi salah satu korbannya. Yang satu ini juga nggak kalah heboh warga. Aduh, warga, udah pada dengar belum sih? Itu tuh, ada wanita di Bandung teh yang kena kanker tulang. Katanya sih awalnya karena pegal-pegal. Coba diurut, ternyata makin parah. Jadinya malah bengkak dan didiagnosa mengidap kanker tulang. Dari situ nggak sedikit dokter yang mengingatkan publik untuk nggak sembarang melakukan urut alias pijat apabila mengalami nyeri. Pijat emang enak dan bikin badan kita rileks warga.
Tapi kalau pegal atau nyerinya berlebihan dan nggak sembuh-sembuh, itu tuh yang salah kaprah. Bahkan bisa membahayakan jika tidak dilakukan secara tepat dan sesuai kondisi tubuh. Intinya adalah saat kita melakukan urut atau pijat, kita melakukan relaksasi pada otot. Ya, otomatis sebetulnya ya boleh, asal dilakukan oleh orang-orang yang tersertifikasi dengan baik. Ya. Dilakukan pada kondisi pasien atau kondisi seseorang yang memang membutuhkan relaksasi dari otot. Tetapi saat ini banyak yang disalahartikan. Jadi banyak sekali orang-orang yang melakukan pemijatan, sakit sedikit, sendi atau jatuh, kecelakaan kendaraan bermotor, patah tulangnya, dipijat, ya kan, diurut. Malah semakin urutnya atau pijatannya semakin kencang, itu semakin bagus ya. Nah, itu yang merupakan suatu problem yang ada di masyarakat saat ini. Nah, kalau melihat kasus yang viral tadi, munculnya kanker tulang kemungkinan besar dipicu oleh tumor yang sudah dimiliki oleh pasien. Karena diurut, sel yang sudah mengalami inflamasi atau bengkak jadi berontak, berkembang biak nggak terkontrol dan menjadi sel kanker. Kanker membuat tulang jadi keropos hingga patah. Kalau sudah begini, sebaiknya langsung ditangani oleh ahlinya ya. Cus, sebelum terlambat.